Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Fadilah dari KPI 5C, NIM 2213 30076 KPI 5C. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-11 terkait proposal atau investigasi. Yang pertama, di sini kita membahas tentang berita. Secara etimologi, istilah berita berasal dari bahasa Sanskerta berita yang berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Penggunaan istilah berita memang sering terjadi menunjukkan pada laporan kejadian yang sedang terjadi atau baru saja terjadi. Berita juga dapat disajikan dan topiknya. Menurut para ahli, pakar, praktis, dan akademis, berita ialah laporan peristiwa yang atau disiarkan di media massa berupa fakta atau gagasan yang terdiri dari unsur 5W dan 1H. Yang kedua yaitu jenis berita. Menurut Siregar, berita jurnalistik yang muncul dalam surat kabar atau majalah berita dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada strike news, yang kedua ada depth news, yang ketiga investigation news, dan yang terakhir investigation news. Selanjutnya ada berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan penelitian dari berbagai sumber. Berita ini juga dikenal sebagai reportage investigasi atau laporan penyelidikan, yang dimana datanya tidak bisa diperoleh di permukaan tetapi harus dilakukan berdasarkan penyelidikan, sehingga penyajian berita seperti ini membutuhkan waktu yang lama dan tentu akan menghabiskan energi. Selanjutnya kita di lokasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten bersama universitas berdiri pada Oktober 1961 dan resmi bertransformasi ke universitas pada 7 April 2017 bertepatan dengan 10 Rajab 1438 Hijriah. Ketika pertama kali Universitas Maulana Yusuf dibuka sampai dengan diresmikannya UIN SMA Banten pada tahun 2017. Yang pertama, Fakultas Syariah Maulana Yusuf. UIN Banten berasal dari Fakultas Syariah Maulana Yusuf yang didirikan oleh masyarakat Banten bersama Korem Maulana Yusuf. Operasi Bakti Korem yang sedang melaksanakan pembangunan di wilayah Banten berniat mendirikan Universitas Maulana Yusuf. Kiai Haji Ali Misri, seorang ulama dan sesepuh masyarakat Banten, diminta untuk melakukan survei ke IAIN Yogyakarta. Untuk menjadi cikal bakal Universitas Maulana Yusuf, diputuskan untuk terlebih dahulu mendirikan Fakultas Syariah yang diberi nama Fakultas Syariah Islam Maulana Hasanuddin. Maksud dan tujuan didirikannya fakultas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk pembentukan pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi dalam bidang agama dan hukum Islam serta ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, merealisasikan apresiasi masyarakat Banten agar perguruan tinggi tersebut dapat memberikan pendidikan dan pengajaran kepada sebagian masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, menampung, menyalurkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam di daerah Banten yang memiliki basis madrasah dan produk pesantren yang banyak sebagai sumber masukan. Yang keempat, mencetak sarjana agama Islam yang diperoleh untuk menjadi pengajar di sekolah-sekolah menengah di dalam di luar lingkup Departemen Agama. Yang kelima, melahirkan sarjana Islam yang bukan hanya ahli dalam bidang agama dan hukum Islam. Selanjutnya kita membahas yaitu yang akan dibahas menuju Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMAU. Lembaga kemahasiswaan adalah salah satu wadah di mana beberapa fungsi mahasiswa bisa diaplikasikan dalam pengabdian baik dalam internal atau eksternal kampus. Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan internal yang menjadi lembaga eksekutif di perguruan tinggi atau universitas. Adapun tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan bertujuan terhadap semua kegiatan mahasiswa di lingkup kampus UIN Maulana Hasanuddin Banten. Sesuai dengan namanya, DEMAU adalah sebagai organisasi kemahasiswaan tertinggi yang menaungi seluruh organisasi kemahasiswaan intrakampus. Jika kita kampus sebagai miniatur negara, DEMA ialah sebagai pemerintah pusat, sedangkan lembaga pengawas atau lembaga legislatif kampus ada senat mahasiswa atau yang sering dipanggil SEMA.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.